Bab 009. Cahya, aku berangkat. Rahmat hanya menatap Cahya dan Cahya hanya mengangguk. Hal itu diperhatikan oleh mertuanya. Sejak awal datang ia sudah terlihat curiga bagaimana Cahya yang tidak menyalami Rahmat. Ia merasakan aura dingin pada pasangan pasutri itu. Hingga ketika malam harinya, Cahya menemani mertuanya menonton TV sebelum tidur. Mereka bercerita banyak hal. Sesekali ibu mertuanya menanyakan keadaan dan aktivitas Cahya. "Kamu jadi kuliah, nak?" tanyanya. Cahya mengangguk. "Jadi, Bu. Alhamdulillah kemarin baru daftar dibantuin sama Mas Rahmat. Cuma sekarang emang lagi libur," jawab Cahya. Bu Rahayu mengangguk. Mereka mengabaikan televisi yang menyala, menayangkan program olahraga. Mereka sepertinya lebih asik mengobrol. "Syukurlah kalau begitu," ibu senang mendengarnya. "Terus bagaimana hubunganmu dengan Rahmat?" tanyanya. Cahya agak heran. Ia menatap wajah ibu mertuanya, lalu menyadari sepertinya ia merasakan hubungan mereka renggang. Cahya tersenyum. "Baik, kok, Bu," jawabnya terpaksa. "Benar. Kamu nggak bohong, kan? Ibu bisa lihat hubungan kalian yang kelihatan tidak baik." Wanita itu jujur, karena ia khawatir anaknya berlaku tidak baik pada Cahya. Cahya seperti menelan pil pahit mendengar kalimat itu. Hubungan mereka sejak awal memang tidak pernah dekat. Rahmat membenci Cahya, pria itu membenci perjodohan mereka, tetapi sekarang kepalanya malah menggeleng. Berbohong, hanya agar wanita ini tidak khawatir dan menyalahkan Rahmat. "Enggak, kok, Bu. Mas Rahmat cuma kelelahan, soalnya kemarin nganterin Cahya bolak-balik ke kampus ditambah lagi kerjaannya juga banyak." Cahya meyakinkan. "Kalau kalian ada apa-apa, kamu bisa bilang sama ibu. Kalau Rahmat jahatin kamu ngomong, ya, jangan sungkan. Ibu tahu karakter dia, anggap ibu ini ibu kandungmu sendiri. Karena kamu sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga kami." Wanita itu tersenyum. Tidak mau Cahya menahannya sendiri. Cahya hanya mengangguk. Ia ingin bertanya banyak hal sejak kemarin, melihat hal yang lebih jelas tentang Rahmat dari pandangan ibunya. Jadi Cahya pikir ini adalah kesempatan terbaik untuk mengupas semua sumber masalah. "Oh, ya, Bu. Apa dulu Mas Rahmat punya kekasih yang sangat disayanginya?" tanya Cahya ragu. Dahi wanita itu tampak mengernyit, tidak mengerti dengan pertanyaan Cahya. "Nak, setiap orang pasti punya masa lalu, apalagi Rahmat sudah tua, dia pasti dulu punya kekasih. Tapi kan tetap kamu yang jadi istrinya. Masa lalu cuma masa lalu, jadi kamu tidak perlu pikirin," jawabnya. Cahya mengangguk setuju. Memang benar setiap orang pasti pernah punya kekasih dulu, tetapi masalahnya tidak sesederhana itu sekarang. Cahya bisa saja tidak mempermasalahkannya, tetapi Rahmat tidak mau melepaskan masa lalunya, jadi ingin tahu kenapa. Sedekat apa mereka, kenapa mereka tidak menikah? "Kok, kamu tanya begitu, Cahya? Ada apa sebenarnya?" tanya Bu Rahayu mulai curiga. Sepertinya firasatnya sejak awal benar. Cahya menimang. Mencoba bertanya to the point saja. "Apa ibu kenal dengan perempuan bernama Gracia?" Kali ini raut wajah mertuanya terlihat berubah dan Cahya bisa memperhatikannya. Ibu Rahayu terlihat terkejut, tetapi detik kemudian ia kembali tersenyum. Lalu wanita itu mengangguk pelan. "Ibu kenal? Memangnya ada apa dengan Gracia?" tanyanya lagi. "Hehe, enggak kok, penasaran aja. Soalnya gimana, ya jelasinnya. Soalnya Cahya pengen tahu apa yang membuat Mas Rahmat sepertinya sangat mencintainya." Baik Ibu Rahayu sama Cahya sama-sama terdiam. Sepertinya wanita itu kini mulai paham kenapa Cahya
Mulai membicarakan Gracia, karena mungkin Rahmat masih mengingatnya, mungkin juga masih berhubungan dengan perempuan itu. Suasana sedikit senggang. Jadi, Cahya menarik napas, lalu menoleh ke arah lain tidak mau bertatapan karena sepertinya ia tidak akan sanggup. Jadi kenapa mereka sampai terpisah dan tidak menikah ya? Padahal Cahya lihat Mas Rahmat sangat mencintai Gracia, begitu pun sebaliknya. Cahya ingin memastikan bahwa ibunya Rahmat tidak ikut campur di dalam hubungan Rahmat dan Gracia seperti. Pikirnya, ia ingin memastikan bahwa Rahmat dan Gracia terpisah bukan karena perjodohan yang dipaksakan oleh ibu. Ibu Rahayu tampak terdiam sebentar. Sebenarnya itu jawaban yang mudah, tetapi ia menimang kata. Hati-hati, sedikit merasa sedih saat Cahya harus terlibat dalam masalah keduanya. Ia tidak tahu apa yang dihadapi Cahya dengan Rahmat, tetapi ia akan menjelaskan semuanya sekarang. Apa kamu pikir ibu memaksa mereka berpisah, Cahya? Tanya wanita itu pelan. Jika masalahnya sesederhana itu kamu pasti tahu Rahmat bisa saja menentang ibu untuk tetap bersama Gracia, tetapi yang membuat mereka tidak bersama adalah karena mereka tidak seiman. Itu yang membuat ibu menentang hubungan mereka dan ibu yakin, Rahmat juga menyadarinya. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Cahya terdiam, kini ia mulai mengerti masalah terhadap keduanya. Ia baru tahu kalau ternyata Gracia non-Islam, mereka terpisahkan oleh kepercayaan dan itu sangat tidak memungkinkan mereka bersama. Kasihan, tetapi sebenarnya lebih kasihan dia yang harus terjebak dalam cinta itu yang membuat semua orang terluka. Tiba-tiba Cahya teringat dengan ucapannya malam itu, saat dia menuduh Rahmat impoten. Jadi dia perkasa dong. Ceplosnya tanpa sadar. Siapa yang perkasa? Tanya Bu Rahayu. Cahya melotot dan seketika menutup mulutnya saat menyadari telah kelepasan bicara. Bukan apa-apa kok, Bu. Cahya lalu mengalihkan pembicaraan. Selesai obrolan itu, Cahya permisi untuk pergi ke kamarnya. Ia juga menyarankan agar ibu mertuanya ini istirahat. Ibu juga istirahat, ya. Pesannya terakhir sebelum kemudian bangkit bersiap masuk. Kamu mau kemana, Cahya? Tanya Ibu Rahayu melihat Cahya yang berjalan ke kamar lain, yang biasa dipakai khusus tamu dulu. Cahya menepuk jidat. Ia berhenti dan berbalik sambil nyengir. Ia lupa kalau mereka harusnya satu kamar dan Rahmat sudah memindahkan barang-barangnya ke kamar pria itu. Iya kayaknya efek ngantuk jadi lupa Bu, hehe. Ja kembali berjalan dan masuk ke kamar Rahmat, ibu mertuanya masih terus memerhatikan. Cahya membuka pintu ragu. Setelah masuk ke dalam kamar, ia menyalakan lampu dan melihat seisi kamar itu. Selama ia tinggal di rumah ini ia tidak pernah masuk ke kamar Rahmat, karena pria itu memang tidak pernah mengizinkannya. Cahya cukup kagum. Kamar itu tampak begitu rapi, dengan aroma mint yang menyeruak saat pertama kali ia masuk. Tempat tidur yang empuk dengan spray berwarna hitam, wallpaper dinding juga dihiasi oleh dua warna hitam dan putih. Ada beberapa foto yang terpajang di dinding dan di atas meja. Kamar itu tidak memiliki banyak peralatan, begitu renggang dan nyaman. Cahya berjalan pelan, mencoba mengeksplor ruangan itu sebelum si pemilik kamar pulang. Ada banyak medali yang tergantung di dinding. Cahya bergerak memandangi foto-foto Rahmat saat pelantikan didampingi adik dan ibunya. Cahya tidak heran saat ia hanya melihat satu foto ayah Rahmat yang berdiri di atas meja, karena Ibu Rahayu pernah menjelaskan kalau ayahnya Rahmat sudah meninggal. Cahya mengelus foto itu, melihat wajah Rahmat ketika muda dulu, terlihat lucu. Ia merasa cukup melihat-lihat, lanjut buru-buru masuk ke dalam kamar mandi, mengambil air wudhu untuk menunaikan sholat Isya.
Untung saja Rahmat sudah membawa semua pakaiannya lengkap dengan mukena. Pria itu bahkan merapikannya di lemari khusus. Setelah menunaikan sholat Isya, Cahya merasakan tubuhnya pegal. Seharian memasak untuk menyambut mertua. Jadi ia langsung naik ke tempat tidur dan langsung istirahat. Pukul 2, Rahmat akhirnya pulang. Ia disuruh lembur untuk mengatasi laporan dari pusat, tetapi ia meminta bantuan pada salah satu rekannya yang ada di sana agar menggantikannya. Karena ibunya sedang berada di rumah, sehingga ia bisa pulang sekarang. Ja melihat ke sekitar, rumah itu sudah tampak sepi. Sepertinya dua wanita itu sudah tidur. Rahmat akhirnya langsung masuk ke dalam kamarnya yang tidak terkunci. Ia segera menyalakan lampu dan matanya langsung tertuju pada seorang gadis yang terlihat begitu lelap di atas kasurnya. Ya, bagi Rahmat Cahya masih seorang gadis karena ia sendiri belum pernah menyentuhnya. Awalnya Rahmat terkejut, kemudian ia ingat kalau ternyata itu adalah Cahya. Ia menggantung jaketnya dan mendekat ke arah wanita itu. Cahya tidur tanpa mengenakan jilbab, sehingga terlihat rambut panjangnya yang indah. Beberapa anak poni menutupi wajahnya dan Rahmat tenggelam melihat paras wajah Cahya yang sesungguhnya. Entah kenapa seperti ada magnet yang menariknya untuk mendekat ke sana, Rahmat memerhatikan. Lalu menyadari bahwa gadis ini sangat cantik sebenarnya. Mengapa ia tidak menyadarinya selama ini? Tanpa sadar dia menyunggingkan senyum. Entah senyum untuk apa. Ia juga tidak mengerti. Setelah puas memandangi paras Cahya, Rahmat segera pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai ia menarik sofa panjang yang memang berada di dalam kamar itu, mengambil satu bantal di dekat Cahya dan memilih untuk tidur di sana. Namun pria itu tidak langsung tidur, ia setia berbaring dan menatap wajah cantik Cahya. Untuk pertama kali ia benar-benar terpukau, bagaimana gadis itu selalu cantik bahkan saat ia tertidur seperti itu, sampai. Kemudian Rahmat buru-buru sadar dan mematikan lampu. Ia harus istirahat. Rahmat yakin kalau lampu masih tetap ia nyalakan, maka semalaman dia tidak akan bisa tidur karenakan memandangi wajah sang istri sepanjang malam. 1. Azan subuh berkumandang. Cahya mengerjapkan mata. Antara sadar dan tidak, ia bangkit dan merasa asing dengan tempat ia berada. Ia mengucek mata berkali-kali, menguap dan mulai mengumpulkan kesadaran. Baru ingat kalau dia tidur di kamar Rahmat saat matanya menangkap sosok pria yang berbaring di sofa panjang jauh. Di depan sana, Cahya membuka selimut dan langsung bergerak ke arah kamar mandi. Tetapi ia terpaku sebentar saat melihat wajah Rahmat yang masih terlelap. "Kamu itu suami aku, tapi kenapa kita malah seperti dua orang asing?" gumamnya pahit. Cahya tidak mau berlarut-jarut. Ia langsung masuk ke kamar mandi dan bersiap untuk menunaikan sholat subuh. "Mas, bangun." Ia menepuk pundak pria itu. Rahmat hanya mengerang lemah. "Bangun, Mas. Sholat subuh." Ia mencoba sekali lagi. Rahmat akhirnya membuka mata, melihat Cahya berjongkok di depannya dengan mukena yang sudah terpasang. Ia buru-buru bangkit. "Sholat, Mas," tegur Cahya. Setelah memastikan Rahmat bangun, Cahya langsung menunaikan sholat subuh, sementara Rahmat langsung bergerak ke kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, mata Rahmat tertuju pada Cahya yang masih berada di posisi duduk sambil mengangkat tangannya. Mata gadis itu terpejam lembut, bibirnya bergerak halus, sesekali suaranya terdengar melantunkan doa yang tulus. Rahmat tertegun di pintu kamar mandi, memandangi Cahya dari sana. Semua hal tentang gadis itu sekarang tampak istimewa di matanya. "Mas, sudah wudu?" Cahya berbalik memergoki Rahmat yang berdiri mematung sedang menatap ke
arahnya. Rahmat buru-buru keluar dan mengangguk. Cahya mempersilahkan Rahmat memakai tempat salatnya. Sementara Cahya berpindah ke arah sofa sambil membereskan mukenahnya. Rahmat mengangguk bergerak meraih kopiahnya dan bersiap untuk sholat, meski sesekali dia mencuri perhatian ke arah Cahya saat wanita itu melepas mukena dan memasang kembali hijabnya. Cahya keluar dan melihat ternyata ibu mertuanya juga sudah bangun. Mereka akhirnya menyiapkan sarapan bersama. Waktu sarapan, meja makan itu terasa lebih ramai, karena Ibu Rahmat yang cerewet dan ceria, sesekali bercerita hal-hal lucu dan ditanggapi Cahya seolah mereka benar-benar dekat. Rahmat hanya lebih banyak fokus dengan makanannya. Oh, ya, pagi ini ibu mau ke rumah bibimu. Ibu malas pesan Grab, kamu bisa antar ibu, kan, Sat? Tanya wanita itu. Rahmat mengangguk. Siapa juga yang nyuruh ibu make Grab? Selama ada Rahmat, ibu nggak boleh pergi sendiri. Ibu Rahayu tersenyum. Mereka akhirnya menyelesaikan sarapan itu. Dan setelah selesai, Bu Rahayu bersiap-siap untuk berangkat dan diantar oleh Rahmat. Kemudian Cahya mengantar hingga pintu. Ia menyalami ibunya Rahmat sebelum wanita itu pergi, tetapi Ibu Rahayu sepertinya mengerti kejanggalan itu sekarang. Nak, Cahya enggak salam sama suaminya. Wanita itu menegur. Cari barokahnya, Nak. Bagaimanapun sekarang surgamu sudah berpindah ke tangan suamimu, kata Bu Rahayu menasihati. Cahya menunduk canggung. Kamu juga Rahmat, cium dong istrinya sebelum pergi kerja. Istri itu pangkalnya rezeki. Bagaimana sih kalian ini? Cahya menjulurkan tangan. Rahmat awalnya agak ragu, tetapi akhirnya memutuskan untuk menyerahkan tangannya yang langsung dicium oleh Cahya. Keduanya sama-sama merasakan detak jantung yang berdegup dengan gila ketika bibir Cahya mendarat di punggung tangan Rahmat. Seperti ada aliran listrik berkekuatan tinggi yang mengaliri tubuh keduanya. Bu Rahayu menunggu momen selanjutnya. Udah segitu doang. Memangnya apa lagi? Rahmat pura-pura tak paham. Ya, dicium kening istrinya, Sat. Kan ibu udah bilang, mesra ke istri itu bikin lancar rezeki. Kalau malu, ibu duluan ke mobil, omel wanita itu yang akhirnya masuk ke dalam mobil. Rahmat dan Cahya sama-sama canggung. Tapi Rahmat lebih bisa mengendalikan rasa groginya. Ya udah, Mas berangkat aja. Cahya ke dapur dulu. Cahya langsung berbalik, tetapi tiba-tiba Rahmat menariknya dan tanpa diduga pria itu melabuhkan kecupan singkat di kening Cahya. Cahya melotot kaget. Jangan berpikir macam-macam. Saya melakukan ini karena perintah dari ibu, bisik Rahmat. Kemudian pria itu menyusul ibunya ke mobil, meninggalkan Cahya yang masih mematung karena shock dengan apa yang baru saja terjadi. Karena masih libur, jadi hari ini Cahya bingung mau apa. Ia merasa bosan berada di rumah. Sampai kemudian panggilan masuk dari Cici membuatnya kaget. Cahya buru-buru mengangkatnya. Halo Cinta. Pagi. Cici sudah menyambut dengan suara nyaringnya. Waalaikumsalam, jawab Cahya. Iya, lupa. Assalamualaikum. Akhirnya Cici menyadari kesalahannya. Ada apa, Ci? Tanya Cahya totepoin. Kamu sibuk? Enggak, hari ini. Tanya gadis itu. Enggak, kan libur. Sua, cakep. Kamu bisa ke kafe, kan hari ini? Potong Cici sebelum Cahya menyelesaikan kalimatnya. Cahya mengernyitkan alis. Ngapain? Tanyanya. Ia malas keluar jika tidak penting, karena ia juga mesti meminta izin Rahmat terlebih dahulu. Pokoknya kesini aja, deh. Ada yang mau aku omongin, penting. Pokoknya aku tunggu di sini, oke?
Baik. Gadis itu langsung memutus panggilannya sepihak. Cahya dibuat bingung olehnya. Cahya mencari nomor Rahmat dan mengirim pesan pada pria itu. "Assalamualaikum, Mas." Ting. 5 detik kemudian pesan balasan masuk. "Waalaikumsalam." "Apa?" balas Rahmat. "Aku boleh keluar gak?" Cahya. "Mau kemana?" Rahmat. "Temen aku ngajak ketemuan di kafe. Dia temenku di kampus sama-sama maba." Cahya. "IX Rahmat." Cahya memanyunkan bibirnya karena balasan singkat Rahmat. Namun ia tetap mengirimkan pesan balasan berupa ucapan terima kasih. "Makasih, Mas Cahya. Perlu diantar?" tawar Rahmat dalam pesannya. Takut Cahya tersesat lagi mungkin. "Nggak usah, Mas, aku pakai ojek online aja." Cahya. "Iye, Rahmat." Cahya akhirnya keluar dengan memesan ojek online. Pergi ke kafe yang dibilang oleh Cici, beruntung gadis itu sempat mengirim lokasinya sehingga Cahya tinggal menunjukkannya pada ojek yang mengantar. Sesampainya di kafe itu, Cahya masih tidak bisa menemukan Cici. Ia akhirnya menelepon gadis itu dan langsung diangkat. "Kamu di mana, Ci?" "Aku udah sampai, nih," katanya. "Di belakang." "Kamu masuk aja, terus lurus dari pintu awal, jalan ke ujung ntar ketemu sama bagian outdoornya." Cici mengarahkan. Cahya akhirnya berjalan masuk. Kafe itu tidak terlalu ramai, hanya beberapa orang yang duduk menongkrong, membuat suasananya tampak tenang. Cahya berjalan lurus sampai kemudian menemukan tempat yang dibilang Cici. "Sebelah sini." Cici melambai di depan sana agar Cahya melihatnya. Ketika Cahya melihat Cici, ia buru-buru menghampiri. Langkahnya terhenti begitu melihat ada orang lain yang duduk di sana selain Cici. Itu adalah Elang, senior mereka sekaligus ketua BEM kampus. Cahya bertanya-tanya kenapa pula Cici mengajak Elang ke sini.